allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu akan membahas berkaitan dengan kondisi lingkungan kita atau sekitar kita, yaitu bagaimana menghadapi orang-orang yang hasud ya dan a'da itu. Jadi orang-orang yang memiliki sifat hasud terhadap kita dan orang-orang yang memusuhi kita. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ini memberikan bekal ya, bagi para da'i atau orang-orang yang berjalan menuju Allah. Pasti ada tantangan dakwah ya, baik dari lingkungan maupun dari orang yang kita kenal, itu pasti ada. Terutama menghadapi orang yang hasud. Orang yang hasud terhadap diri kita ya, itu akan melihat apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah ada baiknya di mata mereka. Begitu juga orang yang memusuhi kita, kebaikan apapun yang kita lakukan juga sama. Tidak akan bisa menggoyahkan pandangan mereka terhadap kita. Pasti ya pandangannya tetap negatif. Nah, ini materi ini menurut saya sangat penting ya. Karena banyak sekali orang yang menghadapi kondisi seperti ini ya, bisa jadi menyebabkan semangat dakwahnya itu menurun. Ya. Bagi orang-orang yang memiliki pemahaman tauhid yang kokoh ya, memiliki prinsip yang kuat dalam menghadapi situasi seperti ini, yaitu menghadapi orang yang hasud, yang memusuhi kita, tetap tidak menggoyahkan sedikit pun semangat kita untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Biarkan yang hasud ya silahkan. Ya, kita nggak bisa melarang, itu hak Anda untuk hasud. Begitu juga ya, kepada orang yang memusuhi kita, itu juga hak mereka. Kita juga tidak bisa melarang.
Yang harus kita lakukan adalah tidak membalasnya dengan hasud juga gitu. Nah, ini sebuah keteladanan yang perlu kita contoh adalah keteladanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sebagai orang yang mendapatkan mandat ilahiyah ya, sebagai nabi dan rasul. Ternyata juga sama tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika dakwah, yaitu orang-orang yang hasud, orang-orang yang termasuk a'da, memusuhi. Dan mereka tidak jauh dari lingkungan keluarga, yaitu ada paman seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Gitu. Nah, tentu juga ada orang luar. Gitu. Ketika kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ya, orang-orang yang hasud, orang-orang yang memusuhi, Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tapi Rasulullah membalas, ya mereka memberikan keburukan, tapi kita balas dengan kebaikan. Ya Rasulullah dicaci, dimaki, dilemparin kotoran unta, dilemparin batu dan lain sebagainya. Rasulullah tetap memiliki kesabaran, bisa memaafkan dan mendoakan mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini juga dijelaskan oleh Mu'alim Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah, tentu ini menjadi penting bagi para pendakwah. Sebab kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan tidak bisa memuaskan semua orang. Maka wajar ya, ketika ada orang hasud, ketika ada orang yang memusuhi kita, ya kita harus jembar hati, legowo, gitu. Karena itu sudah kayak menjadi hukum alam. Ya dimanapun ya ada kebaikan, ya itu pasti ada juga yang menentangnya. Nah, karena itu kita bisa belajar dari Rasulullah SAW ya, yang sudah memberikan contoh ketika dimusuhi orang-orang yang hasud, orang-orang yang a'da ya, memusuhi, tetap beliau ya dengan menyapa penuh kasih sayang, memaafkan dan mendoakan mereka. Maka dalam bab ini ya, mu'alif memberikan penjelasan bahwa akhlak para sufi yang solihin juga mengikuti Rasulullah, yaitu pada saat menghadapi orang-orang yang hasud terhadap mereka. Ya, bahkan mereka bersyukur kepada Allah. Ya, dikirimkan orang-orang yang hasud, orang-orang yang memusuhi. Kok bisa bersyukur? Ya, ini kan menarik. Kok bisa bersyukur mereka? Ya, dengan adanya orang yang hasud, orang yang memusuhi. Dari sisi mana kok bisa bersyukur? Ternyata tetap pandangannya ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun gerakan seorang hamba ya, itu selalu dipandang, dikembalikan kepada Allah. Ya, seperti Rasulullah SAW ketika melihat ya, ada orang kafir Quraisy yang melemparin batu, ya, bahkan
meludahi, melempar kotoran unta. Kenapa Rasulullah bisa sabar yang luar biasa? Ya karena Rasulullah mampu memandang ya secara hakikatnya, bahwa hakikatnya orang yang diperankan oleh Allah dalam posisi seperti itu ya dipandang, dikembalikan kepada Allah. Sehingga Rasulullah bisa sabar. Nah, bagi kita ya ada sisi positifnya. Yaitu ketika ada orang yang hasut kepada kita, pasti dia itu akan bisa bicara jujur menilai keburukan kita. Sebab kita ini untuk menjadi baik ya itu harus ada keseimbangan. Harus ada kritik dari orang luar terhadap diri kita, dan kritik yang paling jujur ya itu adalah orang yang memusuhi kita, orang yang hasut kepada kita. Lah apabila kritikannya itu ada sisi positifnya untuk kebaikan diri kita, maka ambillah. Tapi kalau kritikannya itu sudah kebablasan, ya bersabarlah. Ya, karena dengan bersabar ya kita tidak melakukan sebuah reaksi negatif, tapi kita bisa mendoakan orang tersebut ya, dan bahkan tidak sekedar mendoakan, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan orang tersebut segala tingkah lakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keteladanan ini sumbernya adalah dari Rasulullah SAW, kemudian para ulama salafus sholih mengikuti ya apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga kita yang hidup di zaman sekarang ya, hendaklah bisa mengikuti jejak mereka. Ya, sekalipun kita hidup di zaman modern seperti sekarang, ya pasti ya ada orang yang hasut kepada kita, dan pasti ada orang yang tidak suka dengan kita dan memusuhi kita. Maka Syekh Abdul Wahab As-Sa'rawi ini memberikan sebuah solusi ya, yaitu kasratu syukrihim lillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan didatangkan orang yang hasut, dengan orang yang musuh kita. Artinya apa? Kita bisa introspeksi, bisa melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri kita. Bisa jadi apa yang dia sampaikan benar. Jadi kita tidak boleh defensif, tidak boleh kemudian merasa paling benar sendiri. Ya, kita ambil sisi positifnya. Ya, kalau memang kritikannya benar, ya kita terima dengan legowo, karena itu sebagai sebuah proses untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan defensif ya dengan kekurangan kita, kemudian tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kita. Maka kalau kita defensif seperti ini, ya kita tidak akan pernah menjadi lebih baik ya secara lahir maupun batin. Nah, di sini sisi positifnya ya kita bersyukur kepada Allah ketika ada orang yang hasut dengan kita, ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, bahwa di balik itu supaya kita bisa muhasabah, bisa hati-hati, dan bisa introspeksi ke dalam diri. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama bersyukur ya. Yang kedua adalah summa kasratu istighfarihim, yaitu memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka.
Ya, ini seperti Nabi juga sama. Ya, ketika Nabi dilemparin batu ya di Taif gitu, dicaci maki, itu Rasulullah tidak membalas. Rasulullah tidak defensif, artinya tidak kemudian membalas dengan keburukan, tapi mendoakan, Allahumma ya Allah, ihdi, berilah petunjuk ya qaumi, pada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu gitu. Jadi Rasulullah tetap jembar ya hati ini ya, bisa memaafkan orang yang mencaci maki, bisa memaafkan orang yang memfitnah, bisa memaafkan ya orang-orang yang bahkan melakukan kekerasan verbal maupun fisik itu. Jadi summa kasrat istighfarihim. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh para ulama salafus soleh. Ya, tentu mereka hidup pada zamannya. Nah, zaman mereka para salafus soleh terdahulu juga sama, pasti dalam dakwahnya dulu selalu ada, yaitu orang yang hasud, orang yang memusuhi. Tapi mereka ya, bisa memberikan balasan yang lebih baik, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi diberikan keburukan dibalas dengan kebaikan. Wa yazkurullah ta'ala ala tilkan nikmah. Bahkan mereka itu bersyukur kepada Allah atas nikmat dikirimnya orang-orang yang hasud, orang-orang yang memusuhi itu. Ya, sebab kalau kita mengambil sisi positifnya, pasti ada sisi baiknya. Ya. Orang yang hasud, orang yang benci itu pasti kalau ngomong walaupun pedes ya istilahnya, walaupun pahit gitu. Tapi itu mungkin kekurangan kita. Gitu. Nah, di sini kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Jangan lantas kita menjadi orang yang anti kritik ya, anti masukan. Ya, misalnya defensif itu ya, nggak mau menerima masukan dari siapapun. Ini justru tidak akan bisa merubah diri menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian setelah itu wa yastaghfirun ya, selalu mendoakan mereka yang meminta ampun, ya, minta ampun kepada Allah ya, seperti Nabi, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun gitu. Begitu juga kita mendoakan orang yang hasud, orang yang musuh kita, mudah-mudahan diberikan ya sehat wal afiat, ya, diberikan tambah hidayah dan petunjuknya, sehingga bisa hatinya dibersihkan dari penyakit hasud dan akda tadi. Ya, kita balik, kita doakan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya para sufi ya, tentu sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa para sufi ini ya akhlaknya mengikuti Rasul. Gitu. Kalau Rasul itu begitu luar biasa sabarnya ya, menghadapi orang yang hasud dan memusuhi, begitu juga para sufi dan orang-orang yang solihin. Nah, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang, ya tentu pasti ada, itu pasti ada orang hasud itu pasti ada, ya orang yang musuh itu pasti ada. Nah, kita diberikan doa, ya sebagaimana doa mereka yaitu salafus soleh. Allahumma fir, itu Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah
lihasadina, bagi orang-orang yang hasud kepada kami. Gitu. Jadi doakan, ya Allah ampuni orang-orang yang hasud pada hamba. Fa innahum lamma indahum minadh-dhaiki la yahtamiluna ru'tama manantabi alaina minan ni'am allati alaina tunahu. Ya, bisa jadi dengan diampuni oleh Allah, penyakit hasudnya ini bisa reda, bisa hilang. Ya, dengan kita doakan, ya, memohon ampun kepada Allah, maka ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, akan terlihat efeknya, yaitu orang yang hasud bisa berubah hatinya menjadi tidak hasud. Ya, yang dulunya suka memfitnah, ya, karena hasud, ketika kita doakan, Allah membukakan hatinya, kemudian sadar, kemudian mendapatkan pencerahan. Akhirnya dia bisa berkata, ya alhamdulillah, ya, walaupun orang tersebut, ya, kemarin saya benci, ya, tapi tidak pernah dia membenci saya. Dia tetap baik. Nah, kemudian muncul perubahan sikap. Memahami ternyata akar hasud itu yaitu karena tidak mampu memandang kepada Allah. Ya, seperti ya di tengah masyarakat kita. Itu pasti ada orang yang berhati hasud. Nah, hasud ini muncul karena tidak mampu memandang kepada Allah dalam melihat sebuah anugerah. Ada tetangga yang diberikan rezeki berlimpah, ya, karena hatinya hasud, kemudian memfitnah macam-macam. Gitu. Ini kan hanya persepsi dia, gitu. Terlebih fitnahannya kemudian menuduh yang enggak, gitu. Nah, ini penyebabnya apa ya? Karena tidak mampu memandang kepada Allah. Coba kalau bisa memandang kepada Allah, misalkan tetangga, ya, mobilnya baru, ya sudah dikembalikan kepada Allah yang memberi rezeki, yang kuasa Allah. Ya, kalau tangga punya mobil baru kan, ya manfaat juga. Ya, siapa tahu suatu saat ada perlu bisa minjem. Nah, ini sisi positifnya, gitu. Tapi kalau orang yang hasud negatif, tentu yang muncul tadi, jangan-jangan, gitu. Yang ada adalah fitnah. Gitu. Nah, maka orang yang hasud kepada kita, doakan saja, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ketika diampuni oleh Allah, lambat laun penyakit hasudnya itu mulai berkurang, ya, mulai berkurang, kemudian akhirnya menjadi bersih, ya, sehingga mampu memandang apapun kembali kepada Allah. Melihat tetangga beli motor juga mampu memandang kepada Allah, melihat tetangga beli apapun selalu positive thinking, ya, tidak berubah menjadi negative thinking atau fitnah. Nah, ini pertanda bahwa hati kita sudah bersih dari suudzon, bersih dari yaitu hasud itu. Maka doa itu penting, itu mendoakan mereka. Walau itasat nufusahum, jikalau misalnya hati mereka itu jembar, itu ya,
mampu memandang segala sesuatu kembali kepada Allah, lam yaqau fi hasadina, pasti mereka itu tidak akan hasud gitu. Jadi kalau ada orang hasud ini bisa diidentifikasi. Ini masalahnya apa? Ya, karena ada faktor ketidaksukaan, atau ada faktor kebencian, atau ada faktor lainnya. Wa hadzal haqqu la yakadu yatakhallaqu bihi illa qalilan minan nas. Ya, orang yang sudah bisa jembar atini, ya, tidak mudah suudon, tidak mudah memfitnah, kemudian tidak mudah ya namimah, ngadu domba dengan orang lain. Maka orang yang bisa seperti ini ilah qalil, sedikit sekali. Gitu. Jadi orang yang dari proses awalnya hasud kemudian berubah menjadi hasudnya hilang, ya sampai berubah pandangan dan akhlaknya menjadi baik, ini ilah qalil, hanya sedikit sekali. Minan nas, dari manusia. Karena faktanya penyakit hasud ini penyakit yang susah hilangnya. Kalau orang sudah iri gitu ya, apapun yang terjadi pada orang yang diiriin tadi itu pasti nggak ada benarnya, pasti nggak ada baiknya. Ini bahayanya sampai seperti itu. Wa qul bihim yatamanna li'atu wa hasitihi kulasu. Gitu. Lah, biasanya nih wa qul bihum, orang yang dihasuti itu selalu membalas dengan setimpal. Ya, artinya dia hasud dibalas dengan hasud. Dia memfitnah dibalas dengan fitnah. Dia melempar batu, kita lempar batu. Gitu. Ini golibuhum, ini kebanyakan orang itu seperti itu. Lah, kita dengan ngaji kitab ini itu tidak harus seperti itu. Kita menjadi yang qalil tadi. Kita dihasuti, kita tetap baik. Kita dihasuti, ya tetap tidak memberikan balasan yang buruk kepada dia. Kita dihasuti, tetap mendoakan dia. Sehingga hati kita clear, bersih. Nggak ada beban apapun. Ya, tidur juga nyaman, bangun tidur juga nyaman. Coba orang yang hasud itu, malamnya susah tidur, mikirin orang yang dimusuhin itu bagaimana dia bisa celaka, bagaimana dia, pikirannya negatif terus. Bangun tidur juga sama, ingat yang dimusuhin, dia sudah celaka belum, dia sudah begini belum. Jadi malam tidak bisa tidur, ya bangun tidur pun tidak tenang hidupnya. Nah, orang yang seperti ini kan orang yang kasihan, ya hidupnya diperbudak oleh penyakit hasud, ya tidak tenang, tidak tentram, gitu. Padahal sesungguhnya kalau dia bisa membuang akarnya, akar hasud, yaitu dengan cara tadi latihan mengembalikan kepada Allah, ya misalnya tetangga beli sesuatu, ya kembalikan kepada Allah, karena Allah yang kuasa. Ada tetangga naik jabatan, ya pandang kepada Allah. Ya ada tetangga beli kulkas, ya kembalikan kepada Allah. Ada tetangga beli mobil, kembalikan kepada Allah. Pasti batin kita akan tenang dan nyaman. Tuh, ini ya manfaat ya dari kita mengaji
bagaimana dampak negatif orang yang hasud itu ternyata justru yang rugi adalah dirinya sendiri. Ya, ruginya di mana? Yaitu tadi malam tidak bisa tidur, bangun tidur juga tidak nyaman hidupnya. Selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif, selalu dihantui oleh niat-niat jahat. Itu. Karena dia rasanya belum marah, belum puas kalau orang yang dihasuti itu celaka. Nah ini kan berbahaya kalau ada orang yang kemasukan penyakit hasud, itu pasti dia akan tidak nyaman dan tidak tenang hidupnya. Ini ya bahayanya penyakit hasud. Dan ini setiap manusia itu ada potensi hasud ini. Gitu. Maka orang pengen ngilangin penyakit hasud, ya harus ngerti teorinya, harus ngerti ilmunya. Ibarat ini virus, dideteksi, dilihat ini akarnya apa, terus bagaimana cara memutus mata rantai hasud ini. Nah, semua dijawab ya ada di dalam kitab tasawuf ya, seperti kitab Bidayatul Hidayah ya, itu juga menjelaskan tentang penyakit hasud ya, bahkan lebih rinci. Begitu juga kitab Ihya Ulumuddin ya juga membahas soal hasud dan bagaimana cara mencerabut akar hasud dari dalam diri kita. Itu. Jadi wa ghalibhum yatamanna li'atwi wa hasidihi kullasu. Ini biasanya gitu. Jadi ini kita bicara normalnya, biasanya ya. Orang yang dihasuti sama orang itu rata-rata kok pengennya itu yang hasud itu celaka juga. Nah ini nggak bagus. Maka kalau kita ingin mengikuti akhlak Rasulullah SAW, mengikuti teladan para salafus sholih, ya ketika ada orang hasud, ya pertama adalah kita bersyukur kepada Allah karena pasti ada sisi positifnya buat perbaikan kita. Yang kedua, kita memintakan ampun ya kepada Allah, mudah-mudahan ya teman yang suka hasud ini diampuni oleh Allah dan penyakit hasudnya itu diangkat oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik ya. Kita difitnah, kita dimusuhin, tapi kita tidak memusuhi dan juga tidak balik memfitnah. Dan jangan sampai ya kita seperti orang awam ketika dihasudin oleh orang keluarlah kalimat sumpah serapah. Nah ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW dan juga ajaran ulama-ulama terdahulu, yaitu ulama para salafus soleh. Mudah-mudahan dengan penjelasan ya soal sisi positif dari orang-orang hasud dan memusuhi ya, diri kita, ya, kita bisa semakin pandai ya dalam memperbaiki diri kita, terutama terkait menghadapi orang-orang yang hasud dan orang-orang memusuh kita. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin.